أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah, yaitu kitab seputar mustalah hadis bagi para pemula yang masih keberatan memahami matan Al-Baiquniyah. Kata beliau di sini halaman yang ke-52 bawah itu masih seputar mengenai ma'rifatu adabi talabil hadis. Ma'rifatu adabi talibil hadis, mengenal adab-adab para pencari hadis. Adab-adab orang yang mencari hadis bagaimana? Kata beliau, qala Yahya bin Ma'in rahimahullah taala, arba'atul la tu'nis minhum rusyda. 4 orang yang tidak bisa dijamin kelurusannya. Paham ya? Maksudnya 4 orang tersebut tidak bisa dijamin kelurusannya. Kalau antum mencari hadis dari 4 orang tersebut enggak dijamin lurus gitu loh maksudnya itu. Khawatirnya ini bengkok hadisnya. Khawatirnya hadisnya nanti enggak benar gitu loh. Siapa 4 orang tersebut? Pertama, harsud darb, penjaga lorong, penjaga jalan. Paham ya? Nah, darab itu jalan, lorong juga bisa. Kenapa kok enggak bisa dianggap lurus? Enggak bisa menghantarkan kepada kelurusan? Paham ya? Jadi 4 orang yang tidak bisa menghantarkan kalian untuk lurus. Paham ya? Untuk sesuai dengan apa? Kebenaran. Pertama, harsud darb, itu penjaga lorong atau penjaga jalan karena tabiatnya keras. Satpam atau satpam antum. Bagaimana biasanya? Kekar enggak? Kekar kan, kekar kemudian kadang suaranya pun masya Allah itu ya. Ada apa? Mau apa ini? Nah, itu model seperti itu kan. Nah, itu tadi kata beliau disebutkan sini. Nah, anak pernah dengar Syekh Abu Hurairah menjelaskan waktu itu seperti itu. Tadi harsud darb itu adalah apa? Penjaga lorong atau penjaga jalan yang sifatnya biasanya itu keras itu loh. Sehingga untuk membawa kita untuk senantiasa lurus itu sulit. Nah, karena kurang halus tadi itu. Yang berikutnya munadil qadhi. Nah, juru panggilnya qadhi yang kedua. Juru panggilnya qadhi, juru panggilnya hakim. Ya, ini juga barakallahu fikum enggak bisa dijamin kelurusannya. Karena apa? Karena juga tabiatnya keras. Karena nanti kalau hakimnya manggil ke orang yang enggak mau, juru panggilnya ini paksa dia. Maksa dia dengan kekerasan kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibnul Muhaddis, anaknya muhaddis. Ini seringnya antum pahami baik-baik. Anaknya muhaddis itu seringnya enggak jadi muhaddis seperti bapaknya. Seringnya ya, tapi enggak mengharuskan ya. Karena biasanya kalau anaknya muhaddis itu agak santai-santai. Bapaknya susah payah mencari ilmu, mencari hadis, anaknya santai-santai, ada yang main-main, ada yang main burung, ada yang main merpati atau yang macam-macam itu ya. Nah, jadi kalau ngambil hadis jangan dari anaknya muhaddis, kecuali kalau nampak padanya kebaikan. Karena ada juga yang anaknya muhaddis jadi muhaddis, seperti siapa? Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Imam Ahmad. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah, jadi muhaddis juga. Imam Abu Dawud punya anak namanya siapa? Abu Bakar Abdullah juga kan? Muhaddis juga kan itu. Paham ya? Nah, tapi enggak semuanya, seringnya Ibnul Muhaddis, anaknya muhaddis itu biasanya enggak jadi muhaddis seperti bapaknya. Paham ya? Enggak menjadi muhaddis seperti bapaknya. Maksudnya 4 orang ini nanti termasuk apa? Nah, barakallahu fikum yang tidak bisa kita sahabati sebagai mencari hadis karena tidak bisa mengarahkan pada jalan yang lurus. Paham belum? Yang keempat, wa rajulun yaktub fi baladihi wa la yarhal fi talabil hadis. Orang yang dia itu mencari hadis di negerinya saja dan dia tidak mau rihlah mencari hadis ini. Dia ngandalkan apa yang ada di kampungnya saja. Nah, ini enggak mutlak juga ya. Secara globalnya biasanya kalau cuma mengandalkan apa yang ada di kampungnya, itu ilmunya kan terbatas di situ aja. Tapi kalau rihlah mencari kepada Syekh fulan, Syekh alan, ilmunya itu bercabang. Bercabang maksudnya itu wawasannya luas. Paham belum? Terkadang ke Baghdad, terkadang ke Syam, terkadang ke mana. Nah, barakallahu fiikum, Saudi, ke Yaman misalkan, itu wawasannya luas. Tapi kalau dia cuma mengandalkan di kampungnya toh, tidak mau rihlah mencari ilmu hadis, itu biasanya terbatas tadi itu dan bisa jadi apa? Khawatirnya dia nanti hanya otodidak. Berbahaya seperti itu. Paham belum? Kecuali memang dia itu memang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa contohnya? Abdurrahman bin Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Itu kisahnya ma'ruf kan? Kisahnya ma'ruf, beliau merihlah kemudian ibunya menghalang-halangi. Aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Aku ingin rihlah, ibuku menghalang-halangiku, melarangku, akhirnya aku pun mentaatinya dan aku diberkahi ilmunya. Menjadi seorang imam Muhammad bin Bashar, bundar, wasi'ul ilm, luas ilmunya. Belajar mulazamah dengan seorang guru, yaitu Al-Imam Yahya bin Sa'id
Al-Qattan rahmatullah alaih. Berapa tahun Isa? Berapa tahun duduknya? 20 tahun, enggak sembarangan. 20 tahun. Isruna sana, 20 tahun. Nah, menjadi seorang imam. Jadi ini 4 orang ini bukan jadikan patokan, cuman seringnya 4 orang seperti ini enggak bisa dijamin. Tidak bisa jadi jaminan untuk mengarahkan kita kepada jalan yang lurus. Wa qala Ibrahim bin Adham, "Inna Allah Ta'ala yadfa'ul bala an hadhihi ummah bi rihlati ashabil hadits." Masyaallah. Berkata Imam Ibrahim rahimahullah taala, "Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan menolak bala ini disebabkan karena apa? Akan menolak bala dari umat ini disebabkan karena rihlahnya, perginya para pencari hadis. Mereka pergi rihlah, pulang membawa hadis. Akhirnya apa? Didakwailah kampung tersebut. Paham belum ini? Paham maksudnya ya? Karena biasanya kalau orang mencari ilmu hadis itu di kampungnya sendiri, itu lain dengan ketika dia rihlah pergi jauh. Karena kalau pergi jauh dia mau pulang juga mana mau jauh mau pulang. Contohnya antum rihlah ke Yaman. Antum mau pulang ke bagaimana? Mikir-mikir kan? Mikir 5 kali mikirnya. Paham ya? Mau pulang pakai apa? Uang dari mana nih istilahnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ini sekedar contoh untuk memberikan motivasi untuk orang itu rihlah pergi mencari ilmu hadis. Pergi mencari ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi nanti kalau antum punya rezeki, punya kelebihan harta bisa ke Yaman. Paham ya? Berangkat usia yang masih belia. 18 tahun, pulang ya mungkin ketika usia 30 tahun lah. Paham ya? 10 tahun di sana enggak masalah. Yang penting itu nanti niatkan barakallahu fiikum ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar apa? Motivasi, dorongan. Rihlah itu faedahnya sangat penting dan besar sekali rihlah. Antum ketika mencari ilmu di kampungnya sendiri, bagaimana coba rasanya dengan ketika antum rihlah pergi jauh? Lain. Nah, barakallahu fiikum lain. Paham salah ya? Nah, mau salah? Kita lihat di sini. Wala yahmilnahu syarr al tasahul, dan jangan sampai suatu kejelekan itu membawa dia untuk tasahul, bermudah-mudahan fis sama' dalam mendengar hadis wa tahammul, di dalam mengambil hadis, wal ikhlal bima yasharat alaihi fi dzalik ala ma taqaddam syarhuh, dan juga sengaja menyelisih terhadap apa yang dijadikan syaratnya sebagaimana kita lewati dalam syarahnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu enggak boleh bermudah-mudahan, tetap bersungguh-sungguh dalam mencari hadis. Karena orang mencari ilmu itu kalau cuma bermudah-mudahan, santai-santai, badan yang enak itu enggak mendapatkannya. Sudah kita lewati kalamnya siapa itu? Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, la yunalul ilm bi rahatil jasad. Dalam riwayat yang lain itu maknanya sama, cuma lafaznya beda. La yustata'ul ilm bi rahatil jism. Artinya sama. Ilmu itu enggak bisa diraih dengan apa? Dengan badan yang santai-santai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi butuh perjuangan dan pengorbanan. Terkadang sakit, terkadang capek, terkadang pening, terkadang kepalanya pusing, itu wajar, biasa. Paham ya? Ya seperti itu biasa. Jadi beda dengan orang mencari dunia. Nah, barakallahu fikum, kasurnya sofa, ya enggak? Kemudian AC, makannya burger misalkan ya. Nah, tapi kalau kita makannya apa ya? Seadanya. Temhu. Ya enggak, kadang tempe, kadang tahu, kadang ayam, kadang seadanya intinya ya. Nah, barakallahu fikum, syukuri. Syahidnya apa? Jangan bermudah-mudahan di dalam mendengar hadis dan juga mengambil hadis. Pilihlah dari ahlus sunnah. Fayungdar ila ahlus sunnah fayukhad hadithuhum, thumma yungdar ila ahlil bid'ah fala yukhad hadithuhum. Wal yasta'mil ma yasma'uhu min al-ahadits al-waridah bis-shalah wat tasbih wa ghairihima. Dan hendaknya dia menggunakan sesuatu apa yang dia mendengarnya berupa hadis yang datang bis-shalati wat tasbih. Nah, barakallahu fi, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia barakallahu fikum senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai lupa juga apa, barakallahu fikum hidakumullah, memuji Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Minal a'mal as-shalihah, berupa amal-amal saleh yang ada. Maksudnya itu hadis yang dia dapatkan itu jangan sekedar diambil saja, tapi digunakan untuk barakallahu fikum menyempurnakan ibadahnya. Paham ya? Untuk salat atau untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atau amal-amal saleh yang lainnya. Nah, kenapa? Fadzalika zakatul hadis, itu zakat hadisnya. Maksudnya zakatnya hadis itu di antaranya mengamalkannya. Paham ya? Mengamalkannya sebagai penyempurna ibadah yang belum sempurna. Qala Amr bin Qais al-Mala'i, "Idza balagaka syai'un minal khair fa'mal bihi walau marrah
takun min ahlih, masyaallah. Apabila sampai kepadamu sesuatu kebaikan, maka amalkanlah walaupun sekali. Nanti kamu akan menjadi ahlinya. Maksudnya menjadi ahlinya ahli kebaikan, orang yang berbuat kebaikan. Wa qala Waqi' idza aradta an tahfadzal hadits fa'mal bih. Masyaallah. Apabila kamu ingin menghafal hadis, menjaga hadis yang kamu hafalkan tadi itu, amalkanlah hadis tersebut. Karena kalau hadis diamalkan itu insyaallah enggak lupa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau hadis yang diamalkan amalan lupa. Ditanya Ustaz katanya minta-minta haram Ustaz. Dalilnya katanya ada, wa ana lupa hadisnya katanya. Dulu paling menyebutkan dia juga. Nah, hadisnya lupa katanya. Karena enggak diamalkan tadi itu. Berdakwah minta-minta, proposal, penggalangan dana. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Proposal penggalangan dana. Kemudian apa lagi? Intinya minta-minta. Jangan sampai seperti itu karena nanti hadisnya terlupakan. Kita lihat wal yu'azzim syaikhahu wa man yasma' minhu, dan hendaknya dia mengagungkan gurunya. Mengagungkan gurunya bukan berarti dia menyembah gurunya, enggak ya. Menyembah enggak boleh. Mengagungkan gurunya malah menghormati. Wa man yasma' minhu, dan orang yang dia mendengar hadis darinya, menghormatinya. Karena nanti hadisnya sudah kita lewati kan, bahwa disebutkan juga, kita ambil satu hadis bahwa itu wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu. Bukan termasuk bagian dari umatku Rasulullah orang yang tidak memuliakan orang yang besar, orang yang besarnya, dan tidak menyayangi orang yang kecilnya, dan tidak mengetahui haknya orang yang memiliki ilmu. Paham ya? Seperti itu. Jadi upayakan kita paham, bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fadzalika min ijlalil hadis. Dikarenakan mengagungkan atau menghormati gurunya itu termasuk bentuk pemuliaan hadis. Karena hadisnya muncul dari gurunya itu. Muridnya memuliakan gurunya karena hadisnya muncul dari gurunya gitu loh. Kata beliau, fadzalika min ijlalil hadis wal ilm wa asbabil intifa'. Dikarenakan memuliakan gurunya, mengagungkan gurunya, tidak berlebihan maksudnya, enggak menyembah ya. Memuliakan gurunya, menghormati gurunya, itu merupakan bentuk pemuliaan terhadap hadis dan ilmu dan sebab-sebab orang itu bisa mengambil manfaat. Jadi kalau seorang murid itu sudah enggak suka sama gurunya, benci sama gurunya, barakallahu fiik, bermusuhan dengan gurunya, itu untuk mengambil ilmu itu berat, sulit. Tidak ada manfaatnya. Wa ya'taqid, barakallahu fiikum, seperti orang hizbiyun yang sekarang ini, dulu muridnya Syekh Mukbil. Sebagian murid Syekh Yahya pulang ke Indonesia dakwah dengan apa? Televisi. Akhirnya benci, kemudian mencaci maki, menghina dan semisalnya. Ini dikatakan murka, murid durhaka. Paham ya? Barakallahu fikum, hati-hati seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat sini, wa ya'taqid jalalata syaikhi wa rujhani, dan dia harus meyakini keutamaan yang ada pada gurunya tersebut, keutamaan karena dia berilmu, dan juga kekuatan yang ada pada gurunya tersebut. Ini termasuk bentuk apa? Agar kita itu mudah untuk mengambil manfaat dan juga istilahnya diberkahi. Wa taharra ridhah, dan kalau bisa mencari keridhaannya. Apa maksudnya? Mencari sesuatu yang bikin guru itu senang. Paham ya? Mencari sesuatu yang bikin guru itu senang. Wala yuskil alaih, dan tidak memberatkan gurunya. Wala yatul bihaitsu barakallahu fikum apa itu? Apa itu Fajri? Yudajiruhu gitu ya. Wala yuskil alaih, dan jangan membuat guru itu memberatkan gurunya. Dan juga jangan membuat suatu perkara yang panjang yang istilahnya barakallahu membuat dia itu apa istilahnya ya, membuat suatu hardikan atau suatu yang membuat dia benci. Fa innahu yukhsha 'ala fa'ili dzalik, karena dikhawatirkan pelakunya ini nanti an yuhram al-intifa', diharamkan untuk mengambil manfaat. Paham ya? Jadi upayakan semuanya paham, dimengerti dimanapun antum berada, mungkin di Yaman atau semisalnya. Upayakan kalau yang namanya guru itu dimuliakan sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh disembah, paham ya? Tidak boleh dimaksumkan. Ini guruku kok enggak mungkin keliru. Ini Syekh Rabi' ini enggak mungkin keliru, ini Syekh kami katanya. Enggak mungkin keliru, kita katakan mungkin manusia biasa yang mungkin keliru. Jadi jangan sampai dimaksumkan. Waliyastashirhu fi umurihi wa ma yastaghilu fihi wa kayfiyatul istighalihi. Dan hendaknya seseorang itu minta arahan kepada guru tersebut pada perkara-perkaranya. Dan apa saja yang dia ingin menyibukkan dan bagaimana cara tersibukkan dengan apa? Ilmu tersebut. Minta tata cara bagaimana cara memahami ilmu tersebut dan bagaimana cara menjaga ilmu tersebut dan bagaimana cara mengamalkan mendakwakannya. Itu enggak masalah, tanya. Wa man dhafara bis sama'i syaikhin faqatamahu liyanfarid bihi anhum
kana jadiran bi alla yantafi' bihi wa qad waqa. Allahul musta'an. Barang siapa yang dia itu berbanyak-banyakan, ingin mendapatkan banyak, dia mendengar dari gurunya tapi menyembunyikan. Paham belum? Nah, setelah dapat banyak hadis dari gurunya, dia menyembunyikan, enggak mau nyampaikan. Tujuannya apa? Agar dia sendiri aja, biar orang lain enggak dapat. Ilmu yang dia dapatkan itu enggak mau disebarkan itu loh. Padahal zakatul ilmi apa? Ta'limuhu. Zakatul ilmu itu mengajarkannya. Ini enggak, ini dapat ilmu banyak, dia enggak mau ngasih tahu yang lain. Enggak mau ngajar, wah ini eman-eman, nanti kalau tak kabarkan orang tahu. Jadi ilmunya itu biar berhenti pada dia, itu enggak benar. Sebarkan semuanya yang memiliki ilmu itu ya. Sampaikan semuanya. Kok ternyata nanti muridnya lebih pintar dari gurunya, enggak masalah. Enggak jadi masalah. Jangan gengsi, wahana enggak ingin tak sebarkan, ini ada faedah yang tak sembunyikan, rahasia ini. Kalau tak sebutkan nanti wahana bisa tertandingi, ya enggak boleh. Sampaikan semuanya. Rahasia apapun berupa ilmu yang kira-kira itu bermanfaat, sampaikan. Jangan sampai antum merasa wahana mau sendiri aja lah. Nanti kalau tak sampaikan khawatirnya muridnya lebih pintar daripada anak katanya. Enggak benar. Sampaikan. Walaupun suatu ketika ternyata muridnya lebih pintar ya enggak masalah. Keutamaan tersendiri. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata beliau, karena jadiran orang tersebut sangat layak dan pantas untuk tidak bisa mengambil manfaat. Bayangkan itu. Karena tujuannya adalah lain tujuannya. Tujuannya dia mengumpulkan hadis tadi itu disembunyikan biar dia menyendiri. Paham ya? Menyendiri dengan hadis tadi itu. Enggak mau nyampaikan orang lain itu loh. Ilmunya enggak mau nyampaikan, dia enggak menyampaikan. Waqat waqa dan sungguh telah terjadi wa min awwali fa'idatin talabil hadis al-ifadah. Dan pertama kali faedah yang bisa dipetik dari mencari hadis ada ifadah, mengambil faedah atau memberikan faedah. Paham ya? Nah, istifadah itu mengambil faedah ya. Kalau ifadah memberikan faedah ya. Nah, itu. Jadi upayakan antum bisa memberikan faedah orang lain. Jangan ketika antum ambil ilmu kemudian dipakai sendiri. Wah, ana enggak mau ngajarkan orang lain, Ustaz. Lah kenapa? Karena nanti kalau ana ajarkan orang tak tahu nanti ilmunya. Nah, paham ya? Ini ilmu akhirat, ilmu dunia mungkin antum misalkan antum jago bikin apa donat misalkan, antum sembunyikan ilmunya. Resepnya antum bikin rahasia misalnya. Mungkin ilmu dunia, tapi ilmu agama jangan. Jangan ditutup-tutupi, nanti malah dapat ancaman. Ya enggak? Man su'ila an ilmin faqatamahu aljamahullahu yaumil qiyamah bilijabin minan nar. Ya kan? Barang siapa yang ditanya suatu permasalahan kemudian dia menyembunyikan permasalahan tersebut padahal tahu jawabannya, maka Allah Taala akan membungkam nanti mulutnya di hari kiamat. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wal yasbir ala jafa'i syaikhi. Ini yang penting ini. Wal ya'tani bil muhim. Dan bersabar atas kekakuan syekhnya. Terkadang guru itu hanya kaku, keras, enggak pernah senyum. Paham ya? Inti bawaannya serius terus. Ada juga enggak seperti itu? Ada, tapi sabar. Sabar barakallahu fikum. Kalau antum melihat kisahnya zaman-zaman terdahulu yang sering dinukilkan para masyayikh itu kisahnya A'mash. Sulaiman bin Mihran itu ya. Rahimahullah, A'mash Sulaiman bin Mihran kan. Nah, itu beliau sering suka meludah ke arah kiri. Itu yang di arah kiri itu, sebelah kiri itu sabar dia. Karena hadis, bayangkan. Yang dihadapin hadis meludahnya. Kalau cuma kena ludah itu enggak masalah, tapi hadisnya dapat itu loh. Paham ya? Sampai-sampai ingat-ingat kalamnya siapa? Ali bin Madini, baitun khalid, sanadun ali. Rumahnya kosong enggak masalah, tapi salahnya tinggi. Nah, seperti itu. Jadi mereka lebih mengandalkan itu. Kalau cuma ludah kecipratan sedikit itu enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang diharapkan lah hadisnya. Kita lihat di sini. Ini bagus sekali nasihat ini ya. Terkadang guru kan seperti itu, ada yang modelnya itu keras, bawaannya keras terus, enggak pernah senyum, enggak pernah canda atau istilahnya barakallahu kaku atau yang semisalnya suka menghukum misalkan, mukul atau misalkan seperti itu. Sabar, kita lihat. Wal yasbir 'ala jafa'i syaikhi. Dan hendaknya bersabar atas kakunya guru tersebut. Wal ya'tani bil muhim, dan hendaknya dia perhatian penuh dengan perkara yang penting, lebih penting dari itu. Yaitu hadis tadi itu, ilmu. Wala ya'naf an yaktub amman huwa dunah, dan jangan dia mengecualikan. Jangan sampai dia mengecualikan untuk menulis hadis dari orang yang di bawahnya. Au fisinin, atau seumuran, au nasabin, atau orang yang di bawah dirinya atau di bawah dirinya umurnya, atau di bawah dirinya nasabnya, atau yang selainnya maistafiduhu minhu, yang dia bisa mengambil faedah darinya. Jangan. Jangan sampai apa? Lupa. Jangan sampai lupa masalah ini. Jangan antum merasa gengsi, wah ana enggak mungkin ngambil ilmu dari si fulan. Kenapa? Oh, dia nasabnya di bawah ana ya. Ana keturunan bangsawan. Ana keturunan bangsawan, keturunan orang berdarah merah. Dia bukan keturunan bangsawan, keturunan prajurit, keturunan rakyat sipil katanya. Paham ya? Jadi ngajak dia. Jadi dia enggak mengambil ilmu dari bawahnya gara-gara apa? Beda nasab. Atau ada yang beda umur. Wah, ana enggak mungkin ya ngambil ilmu dari si fulan. Kenapa? Si fulan lebih muda dari ana lebih tua.
Gengsi karena gara-gara apa? Umur, itu enggak benar juga. Kalaupun dia lebih muda, kalau ilmunya ada pada dia, diambil. Memang diambil, jangan antum menyepelekan karena lebih muda kemudian enggak diambil ilmunya, tidak demikian. Nah, seseorang itu dimuliakan dengan ilmu. Qala Waqi' la yanbulu ar-rajulu min ashabil hadits hatta yaktubahu amman huwa fawqahu wa amman huwa misluhu wa amman huwa dunah. Artinya apa? Tidaklah seseorang itu dianggap termasuk ahli hadis sampai dia mau menulis hadis itu dari orang yang di atasnya, dari atasnya, dari orang yang di atasnya, dari orang yang semisalnya, dari orang yang di bawahnya. Ini bayangkan, tiga ini. Ngambil ilmu dari orang yang di atasnya, ngambil ilmu dari orang yang semisalnya, sejajar, seumuran, seusia, seperjuangan, paham ya? Atau dari orang yang di bawahnya, mungkin santrinya sendiri, muridnya sendiri. Karena kan santri atau murid itu kan macam-macam, terkadang membawa faedah yang baru kan ada juga, ya enggak? Terkadang dia membenarkan sesuatu yang keliru, kita bacanya keliru. Karena sehebat apapun orang belajar ilmu nahwu, suatu ketika terpeleset, pernah enggak? Terpeleset. Pernah. Antum lihat tupai, tahu tupai antum? Bajing itu, tupai itu, paham ya? Itu kelihatannya pandai sekali loncat-loncat, kadang jatuh enggak? Ayo, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali apa? Jatuh juga. Paham ya? Maksudnya apa? Sepandai apapun ilmunya, ilmu nahwu, membaca kitab gundul siap kata dia. Tapi terkadang terpeleset itu ada gitu. Terpeleset ini macam-macam, ima karena tidak sengaja, ima karena ilmunya belum sampai, ima karena bayangan dia dikirain benar ternyata keliru. Nah, ternyata kok muridnya membenarkan, maksudnya itu meluruskan, ya terima gitu loh. Bukan wah kamu kan murid ana. Antum baru belajar kemarin belum tahu apa fa'il apa maf'ul bih aja kok. Benarkan ustadznya katanya. Nah, kita katakan lalu dan kenyataannya benar ya gimana? Kalau kenyataan benar ya jazakumullah khairan. Ya kan gitu caranya. Nah, jangan sampai sombong. Wala yumkin mimman yamna'uhu al-haya' wal kibr an katsir min at-talab. Naam. Waqad qala Mujahid la yunalu ilm bi mustahyin wala mutakabbir. Masyaallah. Dan tidak mungkin orang itu mendapatkan ilmu dari kalangan orang yang apa? Yang rasa malu dan sombong itu menghalang-halangi dirinya. Nah, maksudnya apa? Rasa malu dan rasa sombong itu menghalang-halangi dirinya untuk mendapatkan banyak ilmu. Jadi kalau mencari ilmu itu jangan malu-malu. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu malu bertanya dalam perkara agama itu enggak diperbolehkan. Tanyalah dan malu tetap gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Bukan berarti antum saking malunya kemudian gemetaran enggak mau nanya misalkan. Permasalahan numpuk-numpuk misalkan, ini enggak boleh ya. Maka insyaallah, tanyakan. Innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak malu dari kebenaran. Kemudian seorang wanita yang antum sering mendengar kisahnya apa? Perempuan nanya masalah mandi junub, bayangkan. Malu enggak kira-kira? Perempuan yang nanya, malu enggak kira-kira? Kira-kira malu enggak aslinya? Kalau ada perempuan nanya masalah mandi junub, kira-kira antum bayangkan malu enggak kira-kira? Malu kan, tapi karena kebenaran enggak malu. Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati bin huslin idza ya'talamat? Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga mandi junub kalau mimpi basah? Seharusnya malu kan, karena kebenaran enggak malu. Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma'iyah," kalau dia melihat air mani. Selesai. Karena kebenaran, enggak malu. Perempuan nanya masalah mandi junub, bayangkan. Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya jangan sampai seperti itu. Qala Mujahid, berkata Mujahid, la yunalul ilm mustahyin wala mutakabbir. Mujahid bin siapa ini? Jabir. Artinya ilmu itu tidak akan bisa diraih pada orang yang pemalu dan juga sombong. Apa? Berarti kembali ke orangnya ya? Kembali ke orangnya. Oh ya, ahsan ya, ahsan tabarakallah. Sahih. La yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir, ya na'am. Jadi maf'ul bil muqaddam itu ya. Ya kan? Ya, ahsan. Ya na'am. La yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir. Orang yang pemalu dan orang yang sombong itu tidak bisa meraih ilmu. Tidak bisa meraih apa? Ilmu. Na'am. Jadi ini fa'ilnya muakhar ini ya. Al-ilma maf'ul bil muqaddam. Na'am, sahih. Jadi kalau orang mencari ilmu itu jangan sombong. Diingatkan segera nurut kembali pada jalan yang benar. Jangan gengsi, jangan marah-marah kemudian memutarbalikkan fakta. Jangan, terima sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kesombongan itu justru apa? Na'am, barakallahu fikum, sumber kebinasaan wal iyad billah. Na'am, kata beliau, walaysa bimuwaffaq man dayya'a syai'an min waqtihi fil istiktsar min asy-syuyukh li mujarradi ismil kathrah wa na'am, barakallahu fikum. Apa itu? Ada yang kurang atau enggak itu? Wasiyatiha itu. Kita lihat dulu. Dan bukan termasuk orang yang diberikan taufik, seorang mencari ilmu itu orang yang apa? Dia itu menyia-nyiakan waktunya, hanya ingin memperbanyak guru.
Semata-mata memperbanyak guru apa? Agar gurunya banyak. Oh, guru anak banyak ini. Syekh Fulan, Syekh Alan, Mahmud, Humaid, Hamid, Amir, Umar, Umair. Banyak gurunya dia. Cuman semata-mata apa? Untuk memperbanyak guru saja. Itu kata beliau tidak diberikan taufik. Walaysa min dzalik qaul walaysa min dzalik nam barakallahu qaulu Abi Hatim Ar-Razi. Bukan termasuk bagian dari ini, dari yang disebutkan tadi itu, ucapan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, "Idza katabta faqammish wa idza hadatsta fafattish." Nah, maksudnya bagaimana? Ini bukan termasuk bagian yang disebutkan sebelumnya itu. Memperbanyak hadis itu enggak masalah. Tapi memperbanyak syekh dalam rangka untuk berbangga-bangga, syekhku banyak ini. Syekhku 1000 misalkan, syekhku 100 misalkan, itu enggak boleh. Paham ya? Tapi untuk dalam rangka untuk mengumpulkan hadis, banyak syekh enggak masalah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Apabila engkau menulis suatu hadis, nah barakallahu fikum, perbanyaklah. Wa idza hadatsta, tapi kalau kamu menyampaikan hadis, fafattish, teliti terlebih dahulu. Cek terlebih dahulu. Paham ya? Nah, seperti itu. Naam. Kita ambil sedikit lagi ya. Kalau ini enggak selesai ini, jadi selesaikan nanti enggak masalah. Wal yaktub wal yastami' ma yaqa' lahu min kitabin aw juz'in 'ala tamam wala yantakhib fasayandam haitsu la tanfa'uhu an-nadamah fa in ihtaja ilaihi tawallahu bi nafsihi fa in qasura ista'ana bi hafidin. Artinya hendaknya dia mencatat, mendengarkan apa yang telah disampaikan, atau apa yang ada dalam kitab, atau apa yang ada dalam bagian disampaikan tadi itu. Alat tamam, sempurna, nulisnya sempurna. Nulisnya sempurna, jangan cuma sebagian-sebagiannya. Wala yantakhib, dan jangan dipilih-pilih. Dipilih-pilih maksudnya itu jangan sebagian tulis, sebagian tidak. Karena nanti akan menyesal. Akan menyesal, misalnya dia akan menyesal yang seperti ini modelnya. Menyesal karena nanti apa? Di suatu hari yang barakallahu fikum, penyesalan tersebut tidak bermanfaat lagi. Kalau dia membutuhkannya ternyata enggak tercatat. Wah, ana dulu enggak sempat nyatat ya. Dulu seharusnya nyatat. Ana waktu itu dengar, cuman waktu itu enggak nyatat. Nyatat pun cuma separuh saja. Nah, akhirnya separuhnya hilang dia. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia meremehkan tadi itu, kemudian juga enggak serius, harus dia minta tolong kepada orang yang hafal. Apa maksudnya? Nah, maksudnya itu seperti itu. Maksudnya dia harus, kalau dia misalkan nyatat, sempurnakan sekalian. Jangan cuma sebagian, separuh, kemudian ditinggal. Karena suatu ketika dia nanti ketika sudah sedih, menyesal, itu enggak manfaat lagi gitu loh. Ketika dia membutuhkan, dia harus menyalahkan diri sendiri. Ya enggak? Akhirnya apa? Minta bantuan ke orang lain. Lebih enaknya kalau dia mencatatnya sempurna, dihafal, sehingga apa? Sehingga nanti ketika menyampaikan hadis itu, ketika ada, itu sudah tenang dan clear. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang sekaligus penyelesaian insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.